Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan saya Zakiah Darojah. Terima kasih sudah setia menonton channel saya Zakiah Darojah. Ya, ini adalah channel saya untuk berbagi ya. Kadangkala banyak yang bertanya kepada saya gitu ya, daripada saya menjawab satu-satu. Kadangkala ini sudah saya bikinkan videonya, tinggal share saja gitu ya. Ini pertanyaan ini sudah saya bikinkan videonya, tinggal saya kasihkan saja untuk disimak. Jadi manfaat membuat video seperti ini adalah memperingan saya ya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti channel saya, mudah-mudahan teman-teman bisa ya mendapatkan sesuatu gitu ya, walaupun sedikit gitu ya. Dan kali ini saya akan sharing tentang sumber kekecewaan. Ya, kadangkala kita sebagai manusia itu seringkali mengalami kekecewaan, ya kan? Nah, ini juga banyak teman-teman gitu ya yang mengalami hal ini. Wah, suami saya begini, wah anak saya begini gitu ya. Wah, teman saya kok begitu gitu ya. Wah, rekan bisnis saya kok begitu dan sebagainya. Itu banyak sekali merasakan kekecewaan. Nah, sebenarnya apa sih sumber dari kekecewaan itu? Ya teman-teman, kita seringkali merasa kecewa karena ekspektasi kita itu tidak sesuai dengan realita yang ada. Misalnya kita berekspektasi bahwa suami kita begini begitu gitu ya, ternyata pada realitanya tidak seperti yang kita harapkan. Misalnya kita berekspektasi anak kita harusnya tuh nurut ya, yang manis gitu ya, yang nggak rewel dan sebagainya. Tetapi pada realitanya nggak seperti itu. Atau mungkin kita berekspektasi gitu ya, bahwa teman-teman kita itu ketika kita baik kepada mereka, mereka juga baik dong kepada kita. Mereka juga memperlakukan kita sama ketika kita memperlakukan mereka. Tetapi pada kenyataannya mungkin mereka justru kita sudah baik, mereka justru ngomongin gak enak kita di belakang gitu ya. Mereka justru membuat pernyataan-pernyataan yang menyinggung, dengan sengaja menyinggung kita gitu ya. Atau mungkin melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan gitu ya. Itu yang membuat kita kecewa. Nah, hal-hal seperti itu tidak bisa kita hindari gitu ya, sebagai manusia biasa yang hidup sehari-hari ya, bertemu dengan manusia lain. Ya suami kita, ya anak kita, gitu ya orang tua kita, mertua kita, tetangga kita, teman-teman kita, ya kita akan setiap hari akan bersosialisasi dengan mereka gitu ya. Ketika kita berekspektasi atau mengharapkan sesuatu dari mereka dan mereka tidak memberikan apa yang kita inginkan atau apa yang kita harapkan, disitulah sumber kekecewaannya. Dan itu pasti tidak bisa kita hindari. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita, ya. Dan bagaimana ini agar biar kita nggak kecewa? Karena sumber dari kekecewaan itu adalah harapan kita atau ekspektasi kita kepada orang lain gitu. Berarti agar kita tidak kecewa, berarti jangan berharap atau jangan berekspektasi kepada orang lain, ya. Meskipun itu adalah orang yang paling dekat dengan kita sendiri, anak kita, ya, suami kita, keluarga kita, tidak perlu berekspektasi. Berarti apa yang mesti kita lakukan? Ketika kita menjalankan peran kita gitu ya, kita sebagai istri atau suami ya, kita sebagai anak, kita sebagai orang tua ya, kita sebagai saudara, kita sebagai pimpinan perusahaan gitu ya, kita sebagai karyawan, kita sebagai teman, itu murni lakukan segala sesuatu ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu ya sebagai jalan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata ya. Karena hanya dengan berharap kepada Allah sajalah kita tidak akan kecewa. Tetapi selama kita berharap kepada manusia ya, meskipun itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, kita nantinya akan kecewa. Ya, kadangkala misalnya kita, wah saya sudah berbuat baik nih kepada teman saya, tetapi kok kenapa ya teman saya kok benci banget sama saya? Kenapa teman saya nggak suka kepada saya? Ya, kenapa teman saya membicarakan keburukan-keburukan saya di belakang gitu kan? Itu kan ketika kita berharap
bahwa teman kita akan berbuat kebaikan sama seperti yang kita lakukan, itu akan menimbulkan kekecewaan. Tetapi ketika kita kembalikan bahwa kita berbuat baik bukan karena kita pengen orang lain berbuat baik kembali kepada kita, tetapi itu adalah jalan pengabdian kita sebagai manusia ya, yang bersosialisasi dengan teman ya, dengan keluarga dan sebagainya. Itu memang disuruh berbuat banyak, berbuat baik gitu, bukan karena agar orang lain berbuat baik kembali, tetapi murni untuk sebagai pengabdian kita di hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan kita sudah diberikan kebaikan, jalan kebaikan aja sudah sangat bersyukur ya kan. Kita tidak berbuat jahat kepada orang lain, itu kan sebuah anugerah, sebuah karunia itu. Bisa jadi saja ya kita disuruh ya, atau kita dijalankan berbuat kejahatan, kan bisa jadi itu. Ya, tetapi kita diberikan jalan untuk berbuat kebaikan, itu sebuah anugerah. Jadi ketika kita berbuat kebaikan gitu, ya sudah, kita benar-benar ya saya melakukan ini ya sebagai teman ya, sebagai istri atau suami, sebagai orang tua gitu ya, sebagai anak. Ya sudah, ini adalah peran saya untuk pengabdian saat ini gitu kepada orang-orang yang dihadirkan kepada saya sekarang. Urusan mereka mau memberikan timbal balik kebaikan atau tidak, itu serahkan kepada Tuhan dan serahkan kepada mereka. Ketika mereka akan berbuat baik kepada kita, itu adalah jenis kebajikan ya dari mereka sendiri. Biarlah itu yang mereka yang memutuskan. Ketika mereka akhirnya membuat keputusan untuk berbuat baik kembali kepada kita, ya itu juga jalan Tuhan untuk memberikan berkah yang lain untuk kita. Tetapi ketika mereka berbuat sebaliknya gitu ya, sesuatu yang tidak kita harapkan, ya memang itu bukan jalan kita untuk menerima kebaikan dari mereka. Ya, atau bisa jadi itu adalah jalan atau cara Tuhan untuk menunjukkan kepada kita tuh sudah tulus atau belum, atau kita sebenarnya masih pamrih. Ya, ketika orang yang kita beri kebaikan itu berbalas sesuatu yang kebalikannya ya, yang nggak baik gitu, itu adalah guru yang sejati sebenarnya ya. Apakah kita benar-benar sudah tulus? Apakah kita benar-benar sudah atas pengabdian kita kepada Tuhan kita, atau sebenarnya kita masih memiliki pamrih kepada manusia? Ini memang tidak mudah teman-teman ya, karena saya pun mengalami hal itu sampai sekarang gitu ya. Dan itu menjadi latihan bagi saya sendiri gitu ya. Bagaimana mengelola hati saya ya, bagaimana mengelola jiwa saya untuk kayak olahraga gitu ya, kayak cara untuk menguatkan otot hati, cara menguatkan otot jiwa kita itu kayak gitu ya. Kita berbuat kebaikan tetapi mungkin tidak dihargai gitu ya, mungkin tidak apresiasi, mungkin tidak dibalas dengan kebaikan yang sama, bahkan mungkin kebalikannya gitu ya. Ada sesuatu keburukan-keburukan yang justru menimpa kita misalnya kayak gitu ya. Nah itu kadangkala itu adalah cara agar kita tuh melatih otot hati kita, agar kita tuh melatih otot jiwa kita. Bener nggak sih kamu sudah ikhlas? Bener nggak sih kamu sudah tulus gitu ya? Dan ini memang berat gitu. Dan ini adalah latihannya. Dengan kita sering mengalami hal-hal seperti itu, sebenarnya otot hati kita tuh sedang dilatih untuk lebih besar lagi, lebih luas lagi gitu ya. Ketika kita mampu untuk berdamai dengan hal itu tentunya ya. Kalau kita masih dongkol terus, ya itu akan berulang dan tidak memberikan perbaikan apapun. Tetapi kita ini misalnya kita istighfar gitu ya, kita kembali lagi sadar bahwa mungkin aku masih berharap kepada manusia gitu ya. Nah, itu menjadi latihan kita. Ya, jadi apapun itu, saya pun masih belajar, saya pun masih berlatih gitu ya. Saya belum menjadi orang yang sangat tulus, sangat ikhlas gitu, belum gitu ya. Saya pun masih kadang ada kekecewaan, karena itulah saya membuat video ini ya. Karena ini pengalaman saya sendiri gitu. Bagaimana mengelola kekecewaan dan yang ternyata ya ketika kita mampu mengelola kekecewaan itu, sebenarnya kita sedang melatih otot keikhlasan kita. Mampu nggak kita meluaskan hati kita, mampu nggak kita meluaskan jiwa kita gitu ya, untuk tidak berekspektasi, untuk tidak berharap kepada manusia ya.
kita hanya berharap kepada Tuhan, kita melakukan segala sesuatu kebaikan apapun, itu karena memang dikasih jalan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Itu saja sudah sebuah karunia ya. Jadi kita tidak usah berharap ya, berekspektasi terlalu tinggi kepada manusia gitu, karena dari situlah kekecewaan itu bersumber ya. Ketika kita tidak ingin merasakan kekecewaan, ya tidak usah memiliki harapan yang terlalu tinggi kepada orang lain. Cukup kita melakukan segala sesuatu gitu ya, karena ridho Allah aja gitu ya. Karena kita memang melakukan ini ya bismillah, ini yang bisa saya lakukan di dalam membuat kebaikan di dunia ini gitu ya. Saat ini yang bisa saya lakukan, ya mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa diterima oleh orang lain, yang itu menjadi jalan kebaikan juga buat diri kita sendiri ya. Insya Allah gitu ya, ketika kita tuh menjalankan peran-peran kita gitu, dengan sadar bahwa ini adalah jalan pengabdian kita kepada Tuhan ya, baik kita sebagai istri ataupun suami, kita sebagai anak, kita sebagai orang tua, kita sebagai teman dan sebagainya gitu, itu menjadikan hati kita tuh lebih legowo dalam menjalani apapun, dalam menerima peristiwa-peristiwa setiap harinya apapun, itu jadi lebih legowo. Mudah untuk mengatakan oh ya sudahlah, misalnya kayak gitu ya. Misalnya datang peristiwa yang nggak enak, oh ya sudahlah, kayak gitu tuh lebih ringan gitu ya. Jadi tidak membebani pikiran dan hati kita. Karena kadangkala ketika kita tuh kekecewaannya tuh bertumpuk-tumpuk kayak gitu, itu justru yang akan menjadi beban, luka ya, luka batin di dalam diri kita. Nah itu kita perlu proses healing lagi nanti ya, kalau terlalu banyak ditumpuk-tumpuk gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kita menyadari hal ini, kita akan lebih ringan gitu ya untuk menghadapi setiap fenomena yang terjadi di setiap hari kita. Ya, itu saja yang bisa saya sharingkan kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.